Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hajijah. Saya dari kelas 10 OTKP 1 ingin mempresentasikan tentang analisis harga pokok dan pemasaran produk. Tujuan utama bisnis adalah mencapai keuntungan. A. Menentukan harga jual produk. 1. Teknik menentukan harga jual. Modal. Modal awal yang besar tidak mungkin menaruh harga jual yang rendah demi menarik perhatian dan minat calon pelanggan. Oleh karena itu, sebaiknya perhatikan terlebih dahulu harga produk yang akan Anda beri dari modal yang sudah dikeluarkan. Material atau bahan. Jika Anda membuat produk handmade, tentunya bahan baku menjadi bagian terpenting dari terciptanya produk yang akan dijual. Pembayaran tenaga kerja. Jika pada awal berjualan Anda hanya sendiri, bisa saja memberi harga yang sedikit lebih rendah dari pesaing. Namun, jika di tengah jalan membutuhkan tenaga seseorang untuk membantu berjualan, tentu saja membutuhkan biaya untuk membayar mereka. Pengeluaran lain. Bisnis tentu saja mengeluarkan banyak biaya khusus untuk hal lain seperti biaya operasional, biaya rutin, dan pengeluaran lainnya. Kelebihan produk. Saat berjualan, tentu Anda berharap produk yang telah Anda hasilkan akan terjual semua dan mendapatkan keuntungan banyak. Namun, ada kalanya Anda akan memiliki kelebihan produk saat proses produksi atau proses penjualan. Presentasi profit. Keuntungan menjadi bagian terpenting dalam menentukan harga suatu produk. Anda harus memperhatikan dan memperhitungkan presentasi profit penjualan produk Anda sebelumnya. 2. Strategi penentuan harga. A. Penetapan harga berdasarkan biaya, cost-based pricing. Harga biaya plus. Penetapan harga produk melalui metode harga jual sama dengan modal dalam kurung biaya produksi tutup kurung tambah laba. Harga markup. Dalam usaha dagang, pedagang membeli barang dari supplier kemudian dijual kembali dengan menambahkan markup harga. Harga jual sama dengan harga beli tambah markup. Harga break even ditentukan dengan harga jual yang didasarkan dengan pada permintaan pasar dengan memperhitungkan biaya. B. Menentukan harga berdasarkan harga kompetitor. Cara menentukan harga jual dilakukan dengan melihat harga kompetitor sebagai referensi. Caranya dengan menetapkan harga jual lebih murah dibanding pesaing dengan harapan mampu meraih konsumen lebih banyak. C. Penetapan harga berdasarkan permintaan. Penetapan harga jual berdasarkan persepsi konsumen terhadap value yang diterima, value price, perceived quality, dan sensitif harga. 3. Penetapan harga produksi. Harga produksi adalah seluruh biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu unit barang yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya pengadaan berbagai peralatan yang digunakan dalam pembuatan produk. A. Manfaat penetapan harga pokok produksi. Memenangkan persaingan di pasar, menghitung nilai persediaan barang jadi, dan dasar menentukan harga jual. B. Tujuan perhitungan harga pokok produksi. Menilai penghematan dari proses produksi, menilai barang yang masih dikerjakan, dan memberikan bantuan untuk mendekati harga yang dapat dicapai. C. Metode pengumpulan harga pokok produksi. 1. Metode harga pokok pesanan digunakan oleh perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk dalam periode tertentu. 2. Metode harga pokok proses digunakan pada jenis perusahaan yang memproduksi jenis produk dengan jumlah besar dan dalam jangka waktu yang relatif panjang. D. Persamaan dan perbedaan job order costing dan proses costing. 1. Persamaan job order costing dan proses costing. Tujuan utama kedua sistem tersebut merupakan pembebanan biaya bahan baku, overhead pabrik ke produk tenaga kerja dan memberikan mekanisme perhitungan biaya per unit. 2. Perbedaan job order costing dan proses costing. A. Pengumpulan biaya.
B. Perhitungan harga pokok produk persatuan. C. Klasifikasi biaya produksi. Dan D. Elemen yang digolongkan dalam biaya overhead pabrik. Unsur-unsur biaya produksi. 1. Biaya bahan baku. Bahan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari produk jadi dan dapat dilihat secara fisik, serta mudah untuk dibuat menjadi produk yang akan dihasilkan. 2. Biaya tenaga kerja langsung. Upah yang dibayarkan kepada pekerja dengan langsung yang dapat dijelaskan ke suatu barang jadi atau job. Tenaga kerja merupakan tenaga yang dikerahkan untuk mengubah bahan langsung menjadi suatu barang jadi atau produk. 3. Biaya overhead pabrik. Biaya produksi selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik digolongkan dengan beberapa macam, yaitu sebagai berikut. A. Biaya bahan penolong. Suatu biaya yang tidak dapat bagian dari produk jadi atau bahan yang walaupun menjadi bagian produk jadi. B. Biaya tenaga kerja tidak langsung. Meliputi tunjangan, upah, dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan perusahaan untuk tenaga kerja tidak langsung. C. Reparasi dan pemeliharaan. Meliputi biaya bahan habis pakai, biaya suku cadang, dan harga perolehan jasa yang berasal dari luar perusahaan. D. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. E. Biaya yang timbul akibat berlalunya waktu. Dan F. Biaya overhead lain-lain. 1. Kapasitas teoritis. Kapasitas pabrik atau departemen yang bertujuan untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh dan hanya akan berhenti pada jangka waktu tertentu. Kapasitas praktis. Suatu kapasitas teoritis yang dikurangi kerugian waktu yang tidak dapat dihindari. 2. Kapasitas normal. Suatu kemampuan yang bertujuan menjual produk dalam jangka waktu yang relatif panjang. 3. Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Suatu kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan mampu dicapai dalam tahun yang akan datang. Terdapat berbagai macam dasar yang dapat dipakai untuk pengumpulan biaya overhead pabrik. Satuan produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Rumus overhead, tarif BOP sama dengan BOP yang dianggarkan per taksiran dasar pembebanan kali 100%. F. Metode penentuan harga pokok produksi. 1. Absorption costing. 2. Variable costing. 4. Analisis BEP dalam produk. Break-even point merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mempelajari hubungan antar biaya tetap dalam suatu operasi perusahaan tidak mendapatkan untung maupun rugi atau impas. Contribution margin adalah selisih antara penghasilan penjualan dan biaya variabel yang merupakan jumlah untuk menutup biaya tetap dan keuntungan. A. Manfaat BEP dalam produk. 1. Alat perencanaan untuk menghasilkan laba. 2. Mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. B. Kelemahan penggunaan BEP. Hanya ada satu macam barang yang diproduksi atau dijual. C. Metode perhitungan BEP. Pendekatan grafik. Terjadi pada titik persilangan antara garis penghasilan penjualan dan garis total biaya. Dalam kurung total biaya sama dengan biaya tetap tambah biaya variabel, tutup kurung. Pendekatan persamaan. Rumus. Y sama dengan CX kurang BX kurang A. Keterangan. Y yaitu laba, C harga jual per unit, X jumlah produk, B biaya variabel satuan, A biaya tetap total, CX hasil penjualan, BX biaya variabel total. Pendekatan persamaan lain dalam hitungan BEP, yaitu X dalam kurung BEP dalam unit tutup kurung sama dengan A atau dalam kurung C kurang B tutup kurung. CX dalam kurung BEP dalam unit tutup kurung sama dengan AC atau dalam kurung C kurang B tutup kurung kurang A atau dalam kurung 1 kurang B atau C tutup kurung. D. Metode mengukur kepuasan konsumen produk. 1. Sistem keluhan dan saran. 2. Ghost shopping. 3. Lost customer analysis. 4. Survei kepuasan pelanggan.
Strategi pemasaran adalah rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan terhadap dampak dan berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk. A. Strategi permintaan primer. B. Meningkatkan kemampuan untuk membeli. 2. Strategi menaikkan tingkat pembelian dari penggunaan saat ini. A. Menambah situasi pengguna. B. Menaikkan tingkat konsumsi produk. C. Mendorong penggantian produk. B. Strategi permintaan selektif. 1. Strategi memperluas pasar yang dilayani. A. Memperluas distribusi. B. Memperluas lini produk. Perluasan lini produk secara vertikal yaitu menambah suatu produk baru pada tingkatan harga berbeda. Perluasan lini produk secara horizontal yaitu menambah suatu produk baru dengan karakteristik berbeda pada tingkat harga yang relatif sama. 2. Strategi merebut pelanggan dari pesaing. Perusahaan yang lain yang bersaing dalam survei market yang sama. Ada dua pilihan, yaitu A. Hit-to-hit positioning. Pada strategi ini, perusahaan menawarkan manfaat yang sama seperti pesaingnya. 1. Melakukan usaha-usaha pemasaran yang lebih unggul. 2. Kepemimpinan dalam harga dan biaya. B. Differentiated positioning. Perusahaan berusaha membedakan diri dengan cara menawarkan atribut atau manfaat tertentu yang unik. 1. Benefit adalah strategi pemasaran yang menonjolkan atribut unik. 2. Customer oriented positioning adalah strategi pemasaran yang berusaha untuk memisahkan diri dari para pesaing besar. 3. Strategi mempertahankan permintaan dari basis pelanggan saat ini. A. Mempertahankan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. B. Relationship marketing. Ada 5 macam tingkat investasi, yaitu 1. Basic marketing. 2. Reactive marketing. 3. Accountable marketing. 4. Proactive marketing. 5. Partnership marketing. Ada juga 3 pendekatan relasi jangka panjang, yaitu menambah manfaat finansial, menambah manfaat sosial, dan menambah ikatan-ikatan struktural. C. Produk komplementer. Salah satu bentuk strategi yang sering dirancang dan dipasarkan perusahaan dalam rangka mempertahankan pelanggan. Ada 2 bentuk strategi komplementer, yaitu bundling dan system selling. 2. Strategi pemasaran produk. Tujuan atau sasaran produk. Jika tujuan utama produk adalah meningkatkan volume penjualan atau pertumbuhan pangsa pasar, peluang pasar, dan kesuksesan pasar. 3. Pengembangan strategi pemasaran produk. Suatu pernyataan kemana perusahaan itu akan menuju, sedangkan strategi adalah cara umum yang akan ditempuh untuk mencapai arah tujuan tersebut. Ada 5 konsep yang mendasari suatu strategi pemasaran, yaitu segmentasi pasar, untuk mengetahui bahwa setiap pasar memiliki segmen yang berbeda. Penentuan posisi pasar. Terdapat 2 macam strategi, yaitu konsentrasi segmen tunggal yang dapat ditempuh perusahaan jika ingin mempunyai posisi yang kuat pada saat segmen saja. Konsentrasi segmen ganda. Strategi saat perusahaan menginginkan posisi yang kuat dalam beberapa segmen. Strategi memasuki pasar. Strategi marketing mix. Ada 4 elemen pokok dari marketing mix, yaitu produk, harga, distribusi. Ada 3 aspek, yaitu sistem transportasi perusahaan, sistem penyimpanan, dan pemilihan saluran distribusi, promosi, dan strategi penentuan waktu. Rencana strategi pemasaran produk di perusahaan. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi strategi pemasaran pada suatu perusahaan, yaitu lingkungan mikro. Terdiri atas para pelaku dalam lingkungan yang langsung berkaitan dengan perusahaan yang memengaruhi kemampuannya untuk melayani pasar. 1. Perusahaan. 2. Supplier. 3. Para perantara pemasaran. Para pemasaran ini meliputi hal-hal berikut, yaitu perantara,
perusahaan distribusi fisik, para agen jasa pemasaran, dan perantara keuangan. 4. Para pelanggan. 5. Para pesaing. 6. Masyarakat umum. Lingkungan makro. Lingkungan makro terdiri atas kekuatan yang bersifat kemasyarakatan. Lingkungan demografis, lingkungan ekonomi, lingkungan fisik, dan lingkungan teknologi. C. Rencana pemasaran produk. 1. Pengertian dan peranan perencanaan pemasaran produk. Sebuah rumusan usaha yang akan dilaksanakan dalam bidang pemasaran dengan cara memakai sumber daya yang terdapat pada wirausaha produk agar mampu mencapai tujuan. Manfaat adanya perencanaan pemasaran bagi seorang usaha yaitu mampu mendorong cara berpikir jauh ke depan, merumuskan tujuan yang ingin dicapai, dan sebagai langkah mengkoordinasi kegiatan pemasaran secara lebih baik. Perencanaan pemasaran juga memiliki peranan lainnya, adapun peranan itu adalah sebagai berikut, yaitu membuat seimbang dan selarasnya aktivitas pemasaran, memberi jaminan keselaran dan keserasian sebagai bahan pengendalian yang cepat. 2. Macam-macam perencanaan pemasaran produk, yaitu A. Perencanaan pasar yang strategi. B. Perencanaan strategi pemasaran usaha. 3. Proses perencanaan pemasaran. Langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pemasaran, yaitu analisis hasil prestasi kegiatan pemasaran, analisis keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman pemasaran usaha produk, penentuan tujuan pemasaran, penetapan strategi pemasaran, penetapan target pemasaran, penyusunan rencana pemasaran, penyusunan program pemasaran, dan penyusunan anggaran pemasaran. 4. Strategi pemasaran untuk setiap tahapan siklus hidup produk. A. Strategi pemasaran tahap pengenalan. B. Strategi pemasaran tahap pertumbuhan. Dan C. Strategi pemasaran tahap kedewasaan. Umumnya, terdapat 2 strategi utama yang diterapkan pada strategi pemasaran terhadap kedewasaan, yaitu strategi bertahan dan strategi menyerang. D. Strategi pemasaran tahap penurunan. 5. Kepuasan pelanggan produk. A. Pengertian kepuasan pelanggan produk. Suatu keadaan pembeli sedang membutuhkan produk yang saat itu sedang melakukan pembenahan. B. Faktor kepuasan pelanggan produk. Kinerja, ciri-ciri, keandalan, kesesuaian dengan spesifikasi, daya tahan, serviceability, estetika, kualitas yang dipersepsikan. C. Sebab-sebab timbulnya ketidakpuasan konsumen produk. 1. Produk tidak sesuai dengan kenyataan yang diinginkan. Dan 2. Pelayanan selama proses memakai produk tidak memuaskan. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.